Kita saja malu mendengarnya. Negara kalah dengan seorang Joko Chandra. Kalah negara ini, dipermalukan negara ini. Kalau pihak lain tidak malu, saya tidak tahu lagi. Ini mukanya ada di mana sebagai bagian dari penyelenggara negara. Kronologi status DPO atas nama Pak Joko Chandra, saya tetap pada kesimpulan bahwa pemerintah ini main cilukba. Pemerintah ini main cilukba. Mengapa saya mengatakan pemerintah main cilukba? Karena jelas sekali kronologi ini adalah sebuah skenario supaya Pak Joko ini bisa masuk dengan aman, lolos dengan aman, dan juga meninggalkan Indonesia juga dengan aman. Jadi kita ribut ini setelah dia berangkat, setelah dia meninggalkan Indonesia kita ribut. Padahal kita tahu semua bahwa Pak Joko masuk ini memang diskenariokan, ya dikawal. Mengapa dikawal? Ya kita lihat saja surat-suratnya. Jadi korespondensi yang kita baca ini menunjukkan bahwa ini adalah skenario untuk menyesatkan publik. Tetapi kita yang mungkin lebih mendalami kasus ini, lebih mencermati kasus ini, nampak sekali ini adalah sebuah permainan, ini adalah sebuah sandiwara. Sandiwara yang enak ditonton dan perlu. Bagaimana sandiwara itu? Saya baca kronologi ini. Pada tanggal 5 Mei 2020, kepolisian melalui Divisi Hubungan Internasional mengirim surat hal penyampaian penghapusan Interpol Red Notice. Ya Pak, ya kan Pak Dirjen ya. Jadi polisi mengirim surat. Kemudian pada tanggal 13 Mei, penghapusan nama Pak Joko dari sistem DPO SIMKIM. Tanggal 13 Mei ya. SIMKIM dihapus namanya. Kemudian tanggal 27 Juni 2020 ada permintaan DPO dari Kejaksaan Agung supaya Pak Joko ini dicarilah dan diminta untuk dimasukkan dalam sistem ICS berstatus DPO. Kan begitu dia. Lalu tanggal 3 Juli Kejaksaan Agung kirim surat lagi perihal pencegahan ke luar negeri atas nama Pak Joko. Kan gitu. Lalu surat ini ditindaklanjuti oleh Pak Dirjen dan membuat siar ke seluruh penjuru negara ini. Ya, supaya dilakukan pencegahan atas nama Joko Sugiarto Chandra alias Juda. Lalu tanggal 23 Juni ya ada juga paspor. Nah, ya kan Pak ya? Iya kan? Apabila ini benar dokumen-dokumen ini Pak Ketua, kita tidak usahlah ikut main-main ciluba ini Komisi 3. Ini permainan Pak. Saya rasa publik ini punya akal sehat juga untuk membuat penilaian. Tapi penjelasan dokumen-dokumen yang ada ini makin meyakinkan kita bahwa masuknya Pak Joko ini memang dikawal, dikasih karpet merah oleh pemerintah. Saya lebih setuju, lebih senang apabila pemerintah terbuka bahwa memang kita membutuhkan Pak Joko dalam situasi COVID ini untuk investasi.
Mungkin juga bawa uang, seperti yang dilakukan oleh Pak Menkumham, jemput Ibu Maria Lumova jauh-jauh di Serbia sana. Kurang kerjaan juga Pak Menteri ini, suruh aja lah polisi jemputnya. Jadi ada keterbukaan. Daripada Pak Dirjen ini kasihan, Pak Dirjen ini diminta untuk menjelaskan kepada publik melalui Komisi 3. Jadi Pak Dirjen ini kita minta supaya jelaskan kasus Pak Joko ini kepada publik melalui Komisi 3 ini. Ya, Komisi 3 ini mencoba membantu Pak Dirjen melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya Pak Dirjen lah jelaskan itu. Semula saya punya anggapan bahwa Pak Joko ini masuk tidak melalui sistem. Berarti memang ada masalah dengan sistem imigrasi kita ini. Sistem pertahanan bangsa kita ini. Dia masuk melalui jalan tikus. Ternyata dokumen-dokumen ini menunjukkan dia masuk tidak melalui jalan tikus, Pak. Ini memang pemerintah membuka jalan supaya Pak Joko masuk Indonesia. Masuk jalan tol lagi. Kasih karpet merah lagi. Kok kita ribut, lalu Pak Menko Polkam bertengkar lagi sama Menkumham soal Pak Joko ini. Padahal dia tahu, saya yakin Pak Menko Polkam juga tahu, Menkumham juga tahu. Tidak mungkin Pak, dokumen-dokumen ini. Kecuali kalau dokumen-dokumen ini palsu. Oleh sebab itu Pak Ketua, saya mohon supaya Bapak Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan terbuka kepada publik hal ihwal Joko Chandra ini. Apalagi pemberitaan Tempo, ini berita Tempo berapa tahun lalu, adiknya Joko Chandra ini hadir dalam jamuan makan malam dengan Bapak Presiden. Fotonya ada. Jadi kalau tidak ada penjelasan maka publik nanti punya analisa, imajinasi, wah jelas. Setelah adiknya Pak Joko Chandra ketemu Bapak Presiden, maka dibukalah pintu masuk. Kan begitu Pak. Lalu kita sibuk diskusi tentang ini, tidak usah lagi, stop diskusi kita. Mengapa? Bapak Joko Chandra memang dikehendaki oleh pemerintah kita untuk masuk ke Indonesia. Yang perlu Bapak jelaskan itu, dia masuk Indonesia itu bawa apa Pak? Ya kan itu yang penting. Itu lebih bagus daripada Bapak ikut main-main ciluba. Kasihan Pak Dirjen ini. Kalau saya Bapak posisinya, aku mundur. Daripada aku dipaksa dalam tanda kutip membohongi publik. Rakyat punya akal sehat Pak. Dan akal sehat publik ini nggak bisa kita lawan. Akal sehat publik seperti COVID-19 ini. Setiap saat dia bisa datang seperti air bah. Jadi mohon maaf Pak Ketua, kita ini ikut dalam permainan cilukba. Nih, saya tanya Pak Dirjen, Bapak tahu dia sudah dapat paspor itu? Iya Pak Dirjen, tahu kan? Tahu. Sekarang Pak Mas Joko itu di mana? Masih di sini kah? Ada sudah jalan? Ya langsung aja Pak. Silakan Dirjen. Kalau secara de jure Tidak usah lah ngomong de jure lah Pak. Apa ngomong aja, saya tanya manusianya masih ada di sini atau tidak? kami tidak tahu Pak, karena paspor yang dikeluarkan dikembalikan nggak dicap keluar. Yang ditarik itu, ditarik, kami tarik, melalui pengacara dikirim, dan ini nggak dicap, berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Baik, cukup Pak Dirjen, cukup. Ya, itu dia. Yang Cukup, itu Pak Dirjennya cukup. Cukup, silakan Pak Beni. Saya ingin tanya, ini kan beredar ini. Ini dia. Ya kan, saya enggak dapat itulah Pak Dirjen. Saya dapat fotokopi, makanya Ini saya bilang tadi, ini. diasumsikan dokumen ini betul Pak Ketua, kan gitu. Jadi
Nggak mungkin lah, Pak. Ya Pak Dirjen tentu nggak tahu karena dia nggak ngurus ini ya. Ini paspor itu Dirjen apa? Dirjen paspor kah? Kantor imigrasi. Hah? Kantor imigrasi. Jakarta Utara. Oke. Oh di bawah Bapak juga? Oh, di bawah saya, iya. Bapak sudah meminta penjelasan dari kantor imigrasi di sana? Sudah, sprinditnya sudah. Lagi Bukan. inspektorat juga sudah turun, ini lagi ongoing. Ya maksud saya penjelasan dari sana tentang dokumen ini betul atau tidak? Betul, Betul. betul. Jadi sepengetahuan Bapak sebetulnya, iya kan? Awalnya enggak. Bukan Pak. Pertanyaan saya, ini kan DPO ini. Tadi kan saya sudah baca surat-suratnya itu. 23 Juni ini. Sudah ada kan Pak suratnya, Jaksa Agung tadi sudah ada. Itu makanya tadi saya bilang kok kita ini kok main ciluk Bapak Kedua kan. Ya mohon maaf, kecuali kalau Pak Dirjen, Pak Kedua bilang Pak Beni nggak usah kita buka lagi lah kasus Joko Chandra, aku diam. Tapi kalau kita mau diskusikan ini, kita diskusikan dengan benar untuk memperbaiki sistem. Saya usul jawaban Pak Dirjen ini kan jawaban Pak Dirjen tadi ini kan boleh dibilang tidak memberikan penjelasan atas apa yang ditanya. Oleh sebab itu, dengan penjelasan tadi banyak sekali institusi yang terkait, saya mengusulkan kesimpulan rapat ini Komisi 3 supaya mengagendakan usulan pembentukan Pansus Joko Chandra. Sebab kalau begini saja saya lihat Pak Dirjen ini tidak bisa dia. Kasihan juga beliau ini pasang badan dia untuk hal yang dia tidak tahu. Itu usulan saya. Terima kasih.